Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 3 BKIC, kelompok 5, mata kuliah Filsafat Dakwah yang diampu oleh Bapak Dosen Imam Alfi, akan mempresentasikan materi mengenai konsep Tuhan dalam Islam serta kedudukan akidah dalam Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yoga Arif Ardani, yang kedua ada Sita Nur Fadilah, yang ketiga ada Latifah Nur Aziza, yang keempat ada Zahrotun Aziza. Konsep Tuhan dalam paradigma pendidikan Islam. Pendidikan Islam sesungguhnya diorientasikan pada upaya untuk mengenal Tuhan, mendekatinya dan menyerahkan diri kepadanya. Penegasan asumsi ini tentu saja berpengaruh kepada seluruh kerangka pemikiran Islam yang menempatkan Tuhan sebagai ultimate goal dari perjalanan hidup manusia. Segala hakikat mengenai kebenaran, keabadian, kekuasaan akan menjadi bermakna ketika ditarik dan diproporsikan kepada sistem teosentris seperti tadi. Oleh karenanya, pembahasan konsep Tuhan dalam Al-Quran serta bagaimana implikasiannya pada pendidikan Islam menjadi sangat penting dilakukan. Konsep Allah dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran, eksistensi Allah benar-benar bersifat fungsional. Dia adalah pencipta serta pemelihara alam semesta dan manusia. Terutama sekali dialah yang memberikan petunjuk pada manusia dan yang akan mengadili manusia dengan keadilan yang penuh belas kasih. Sangat tegas Al-Quran mengungkapkan kebenaran tentang konsep Allah, kebenaran yang menantang kebebalan manusia yang selalu mengembara dan mencari sesuatu yang mereka definisikan sebagai Tuhan. Namun, karena kesombongannya, manusia sering lupa diri dan enggan mengakui kebenaran itu. Meski demikian, dengan kesabaran dan kemurahannya, Allah tak henti-hentinya mengenalkan dan mengungkapkan dirinya untuk diketahui oleh manusia. Pengenalan semacam itu misalnya terungkap dalam surah Al-Baqarah ayat 255 dan Quran surah Al-Hasyr ayat 22-24. Itulah sesungguhnya pemahaman tentang konsep Allah yang ditawarkan oleh Al-Quran. Allah adalah dimensi yang memungkinkan adanya dimensi-dimensi lain. Allah bukanlah sebuah bagian di antara bagian-bagian lainnya di alam semesta, dan dia bukanlah sebuah eksistensi di antara eksistensi-eksistensi lainnya. Allah ada dan bersama setiap sesuatu. Dialah yang menyebabkan integritas segala sesuatu, dan karenanya setiap sesuatu secara langsung berhubungan dengan dia. Allah adalah makna dari realitas, makna yang dimanifestasikan, dijelaskan, serta terungkapkan melalui alam dan manusia. Segala sesuatu di alam ini adalah pertanda Allah yang dia ada di dalamnya. Eksistensi Allah ada bersama-sama dengan ciptaannya. Dalam Quran surah Al-Qaf ayat 16. Allah memang dekat, namun dia pun sangat jauh bagi orang-orang yang mengingkarinya. Karena itu, masalahnya bukanlah bagaimana membuat manusia beriman dengan mengemukakan bukti-bukti teologis yang pelik dan panjang lebar mengenai eksistensinya, tapi bagaimana membuat mereka beriman dengan mengalihkan perhatiannya kepada berbagai fakta yang akan mengingatkan manusia pada eksistensi Allah itu sendiri. Gagasan utama Al-Quran mengenai eksistensi Tuhan sebenarnya terletak pada dimensi keesaan yang dimiliki olehnya. Merupakan satu fakta tak terbantahkan bahwa di antara sekian agama dan kepercayaan yang hidup sebelum Islam, hanya Islam yang menawarkan teosofia tauhidullah yang paling murni. Oleh karenanya, sering disebut bahwa Islam adalah agama tauhid. Keesaan atau tauhid Allah tampak jelas digambarkan oleh Al-Quran pada banyak ayat. Misalnya yang terungkap dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163, Quran surat Al-Imran ayat 18, Quran surat Al-An'am ayat 19, Quran surat An-Nahl ayat 22, dan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Selanjutnya ada konsep Tuhan dalam agama Islam.
Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Tinggi, yang nyata dan esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Menurut Ahmad Husnan, kata ilah yang berbentuk kata Allah mempunyai arti mengherankan atau menakjubkan, karena segala perbuatan atau ciptaannya menakjubkan atau mengherankan akibat ketidaktahuan makhluk tentang hakikat Zat yang Maha Agung itu. Apapun yang terlintas di dalam benak menyangkut hakikat Zat Allah, maka Allah tidak demikian. Itu sebabnya ditemukan riwayat yang menyatakan, berpikirlah tentang makhluk-makhluk Allah dan jangan berpikir tentang Zat-Nya. Kata Allah adalah kata khusus yang tidak dimiliki oleh kata lain selainnya. Ia adalah kata yang sempurna huruf-hurufnya, sempurna maknanya, serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya. Karena hanya Tuhan yang Maha Esa yang wajib wujudnya itu yang berhak menyandang nama tersebut. Selainnya tidak ada, bahkan tidak boleh. Hanya Dia yang berhak memperoleh keagungan dan kesempurnaan mutlak, sebagaimana tidak ada nama yang lebih agung dari namanya. Selanjutnya yaitu cara mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Banyak cara untuk mengenal Tuhan dalam berbagai dimensi dan sifatnya. Memang ada yang bisa mengenalnya tanpa merujuk pada wahyu, tetapi pengenalan semacam itu sangatlah terbatas karena hanya dicapai melalui nalar atau pengalaman rohani. Ada pula yang mengenalnya melalui kemurahan dan kasih sayangnya, atau melalui murka dan pembalasannya. Selain itu, ada pula yang mengenalnya melalui ilmu, hikmah, dan kebijaksanaannya, atau melalui ketelitian ciptaan dan pengaturannya. Di atas semua cara itu, karena keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, pengenalan paling sempurna tentang hakikat Allah hanya dapat diperoleh melalui pengenalan langsung dari Yang Maha Kuasa, sebagaimana diterangkan dalam kitabnya dan diutarakan oleh utusan-utusannya. Petanda yang paling mudah untuk mengenal hakikat dan substansi sesuatu adalah melalui nama itu sendiri atau al-asma. Bagaimanapun, sebuah nama pada dasarnya merupakan simbol yang mengabstraksikan konsep mengenai hakikat dan substansi sesuatu. Hal ini juga berlaku pada logika petanda Allah dalam Al-Quran. Allah memiliki apa yang dinamainya sendiri dengan Al-Asma dan bahwa Al-Asma itu bersifat Al-Husna. Oleh karenanya, untuk mengenal Allah sangat mungkin dilakukan dengan melalui pemahaman atas asmanya yang husna. Pemahaman tentang Allah melalui Al-Asma dan Al-Husna ini hanyalah sebatas pendekatan alternatif. Allah sebagai realitas absolut tidak mungkin dipahami oleh manusia kecuali secara tidak langsung, parsial, dan relasional, yaitu melalui jejak-jejak karyanya yang kemudian menghubungkan manusia untuk mengapresiasi Allah sesuai dengan tingkat intelijensinya serta situasi etis psikologisnya. Al-Asma dan Al-Husna berfungsi sebagai jendela ataupun tangga bagi manusia untuk mendekati, mengenal, dan menyapanya. Selanjutnya adalah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dengan mendirikan sholat. Cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita lakukan adalah dengan mendirikan sholat. Melalui sholat, umat muslim dapat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya, karena ibadah sholat merupakan perintah wajib yang harus dilaksanakan setiap muslim. Mendirikan sholat juga dapat memberikan ketentraman jiwa dan kesehatan fisik manusia, sehingga hidup lebih bahagia. Dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka Dia akan menyukainya dan membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Yang kedua adalah dengan berzikir. Berzikir menjadi cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya yang bisa kita lakukan selain sholat. Kita bisa berzikir selepas mengerjakan ibadah wajib dan sunnah seperti sholat.
Secara pengertiannya, zikir adalah menyebut nama Allah dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, takdis, dan lainnya. Sehingga dengan membaca zikir dapat menjadi cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tiga adalah berdoa. Berdoa merupakan cara seorang hamba meminta, berserah diri, dan memohon sesuatu kepada Allah. Umat muslim memang dianjurkan untuk menyerahkan segala persoalan hidup dan mengadu kepada Allah SWT. Dengan begitu, melalui doa menjadi cara komunikasi seorang hamba kepada Allah SWT. Kita akan merasa lebih dekat dengan Allah saat berdoa. Dan yang keempat adalah membaca Al-Quran. Al-Quran juga menjadi pedoman hidup manusia dan petunjuk dari Allah. Dengan membaca setiap ayat Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah akan semakin dekat dengan hambanya. Selain mendatangkan pahala, membaca Al-Quran juga akan membuat hidup penuh berkah. Ini adalah dengan cara selalu bersyukur. Bersyukur juga dapat diartikan sebagai menerima apa yang Allah berikan dalam hidup dengan ikhlas dan tanpa mengeluh. Bersyukur dapat kita lakukan dengan cara menyadari sepenuhnya bahwa nikmat dan rezeki yang diterima semata-mata atas karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menjauhi larangannya. Segala hal yang dilarang oleh Allah dan membawa mudarat sebaiknya kita hindari jika ingin lebih dekat kepada Allah. Dengan begitu, kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, ada kedudukan akidah dalam Islam. Akidah memiliki kedudukan yang sangat paling tinggi. Ibarat suatu bangunan, akidah adalah pondasinya. Sedangkan ajaran Islam yang lainnya seperti ibadah dan akhlak adalah suatu yang dibangun di atasnya. Dengan demikian, akidah Islam berarti keimanan yang kuat kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban berupa tauhid dan taat kepadanya. Beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, serta mengimani semua tentang prinsip-prinsip agama, perkara-perkara yang gaib, berita yang disebutkan dalam Al-Quran maupun sunnah, baik ilmiah ataupun amaliyah. Yang selanjutnya adalah fungsi akidah dalam Islam. Fungsi yang pertama, untuk melaksanakan dan menegakkan kewajiban yang sama-sama disepakati, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi. Yang kedua, membenarkan para rasulnya dengan keyakinan yang dapat menenteramkan jiwa. Yang ketiga, menghilangkan taklid terhadap sesuatu yang telah diceritakan oleh para leluhur. Yang keempat, mengetahui kedudukan akal dalam agama Islam. Yang kelima, menumbuhkan keyakinan dalam landasan yang kuat dan tidak mudah dipengaruhi perubahan zaman. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.